Halo teman-teman, selamat datang di videonya Diera Natania. Jadi hari ini, sekarang jam 7.40, nggak tahu kelihatan apa enggak. Terus sebenarnya ini tuh hari kerja gue, hari Senin. Tapi karena kayak ada petani yang belum bisa panen gitu, jadi diundur jadi jam 1 kerjanya. Jadi gue punya waktu free di pagi hari sampai jam 12 siang. Jadi gue pengen beres-beres rumah. Nah, vlog kali ini cuma ngeliatin gue beres-beres rumah aja sih sebenarnya. Cuma memang beres-beres rumah di Jepang itu agak beda sama di Indonesia. Mungkin kalau misal kalian tertarik boleh ditonton karena gue bakal pakai barang-barang yang kayaknya sih cuma ada di Jepang. Jadi kalian tahu kan tipikal orang Jepang yang kalau bikin produk tuh unik-unik banget, terus gak ada di negara manapun lainnya, dan bisa mempermudah hidup banget. Jadi gue bakal pakai produk-produk mereka yang biasa gue pakai juga sehari-hari untuk bersih-bersih rumah. Jadi hal paling pertama kalau lagi beres-beres rumah di Jepang adalah buang sampah. Buang sampah di Jepang itu beda banget sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan biasanya kita masukin ke dalam satu plastik, semuanya dicampur gitu jadi satu, terus kita buang aja kan, nanti bakal ada orang yang angkut. Tapi kalau di Jepang, nih lihat tempat sampah gue. Ayo coba tebak, tempat sampah gue yang mana? Jawabannya adalah ini dan itu. Ini juga tempat sampah guys. Ini adalah tempat sampah untuk yang tidak bisa dibakar. Barang-barang kaleng dan beling ini udah keluarin karena hari ini harus kita buang, jadi gue udah keluarin ke sana. Terus ini untuk botol plastik. Ini untuk sampah-sampah bakar. Biasanya sih sampah-sampah dapur ya. Terus yang ini sampah plastik. Tapi nggak sampai di situ aja guys, karena di sini ada satu lagi. Tada, ini juga tempat sampah kertas. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak sih kalau misalnya dicampur-campur? Sebenarnya boleh aja, cuma kalau misalnya dicampur gitu semuanya harus dimasukin ke plastik sampah bakar. Dan plastik sampah bakar itu mahal guys, mahal banget. Satu lembarnya tuh bisa 100 yen. Dan kalau misalnya kita campur aduk semuanya, itu kan jadi cepat penuh ya. Setiap hari kita harus keluarin 15.000 cuma buat kantong sampah, kan sayang. Jadi kalau misalnya kita pilah-pilah kayak gini, nggak keluar uang untuk bayar sampah gitu. Terus beda-beda gitu di setiap daerah ketentuannya. Kalau misalnya di daerah tempat tinggal gua, hari Senin itu untuk hari barang-barang daur ulang. Ini termasuk barang-barang daur ulang. Kalau plastik-plastik yang kayak gini nih, ini tuh nggak terlalu mahal. 100 lembarnya mungkin cuma sekitar 12 ribuan. Jadi mendingan pakai plastik kayak gini kan daripada plastik yang khususnya. Terus beres-beres dapur yang kedua adalah piring-piring bekas makan tadi pagi. Kita harus cuci, tapi cucinya bukan cuci pakai sponge gitu. Jadi ini dishwasher, gue udah punya video terpisahnya juga sih sebenarnya tentang dishwasher ini. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa lihat ke sana. Terus setahu gue, dishwasher yang modelnya kayak gini tuh cuma ada di Jepang, karena biasanya dishwasher itu dia tipenya kayak ditanam gitu loh guys di bawah sini. Jadi kalau misalnya kalian suka lihat vlog-vlog orang luar negeri lain, kayak di Jerman atau di Amerika atau di Belanda, di mana-mana, mereka tuh dishwashernya ditanam di bawah sini, ya nggak sih? Jadi kalau udah diisi penampakannya kayak gini. Kalau misalnya lagi nggak terlalu banyak piring, gue biasanya masukin frying pan juga ke dalam sini. Terus isi sabunnya di sini. Dan kita isi air. Ini selangnya kita DIY sendiri, sebenarnya pakai kayak baskom gitu untuk isi. Terus langsung pencet tombol satu ini. Jadi penampakan toilet gue kayak gini. Dan memang sebenarnya nggak terlalu kotor gitu. Gue nggak ada tempat untuk taruh GoPro gue. Oke. Jadi gue mau kasih tahu dulu produk yang gue pakai. Pertama, ini kayak tisu basah gitu untuk bersihin toilet.
Jadi kalau dikeluarin satu lembar kayak gini, dan ini spesialnya adalah bisa dilarutkan ke dalam air. Jadi kalau misalnya kita udah bersih-bersih toilet, kita bisa langsung alirin aja ke dalam air. Kita nggak perlu buang di tempat sampah kita, jadi bisa kurangin sampah. Nah biasanya ini gue ambil terus gue langsung bersihin bagian wastafelnya dulu. Toilet Jepang tuh emang unik banget karena dia jadi satu sama wastafelnya. Kalau misalnya kita udah selesai buang air, kita bisa cuci tangan di sininya langsung. Tapi banyak sih orang-orang yang komen di TikTok gue waktu gue bikin video tentang bersih-bersih toilet ini. Katanya itu toilet nggak kotor sama sekali, ngapain dibersihin gitu. Bagi gue, bersih-bersih rumah itu bukan membersihkan yang kotor, tapi menjaga yang bersih gitu loh. Jadi gue pengen bersihin rumah ketika rumahnya tuh masih bersih, paham gak sih? Supaya nggak kotor. Kalau misalnya bersihin sesuatu yang masih bersih, itu kan gampang banget, kayak langsung selesai ya kan. Terus kalau udah dibersihin, ini tinggal dialirin aja ke dalam toiletnya. Terus produk unik toilet yang kedua adalah ini nih. Nih, bentuknya kayak gini. Dan ini adalah brush untuk bersihin toilet. Kalian pernah gak sih bersihin toilet pakai brush sikat gitu, terus jijik sendiri waktu kalian simpen? Itu gue juga orangnya lumayan jijian, makanya gue pakai kayak ginian. Ini tuh udah satu set waktu kita beli. Ini tuh sebenarnya gagang brushnya. Jadi kita tinggal pasang aja. Ini brushnya di ujung. Terus kita jepit kayak gini. Terus kita bisa bersihin toilet pakai ini. Nah, ini juga bisa di flush. Pertama ini kan kita basahin dulu nih kayak gini. Terus kita cuci-cuci. Ntar dia sabunnya keluar tuh. Warna-warna biru gitu. Udah deh. Kalau misalnya udah selesai dibersihin, ini tinggal dilepas aja. Terus kita alirin ke dalam air. Terus yang terakhir, kain untuk lap tangannya kita ganti dengan yang baru. Kamar mandi di Jepang kurang lebih bentuknya kayak gini. Jadi dia pasti ada bathtubnya di sebelah sini. Terus ada tempat untuk shower. Showernya ada di sebelah sini. Oke, jadi sekarang kita mau bersihin bagian selokan air di kamar mandi. Jadi sorry kalau misalnya kalian gak kuat, di skip aja. Jadi ini selokan air kamar mandi rumah gue. Dan kalau dibuka, nah kotor kan, banyak kayak jamur-jamurnya gitu. Gue tuh gak bisa banget sebenarnya bersih-bersih selokan air, kayak beneran jijik banget. Dan sebenarnya dulu gue sampai kayak sambil nangis bersih-bersih gitu waktu pertama kali tinggal sendirian di Jepang. Nah akhirnya gue menemukan satu produk yang benar-benar menyelamatkan hidup gue banget, yaitu produk ini. Satu box ini isi 3 dan gini cara pakainya. Jadi pertama ini kita buka kan, dan bentuknya tuh kayak serbuk-serbuk gitu loh. Terus ini kita taburin aja. Jadi ini tuh produk yang bisa membuat selokan air itu bersih tanpa kita perlu gosok-gosok. Tapi ini wanginya nyengat banget, jadi harus tahan napas. Terus setelah Oke, 30 menit sudah berlalu. Mari kita lihat. Kita mau bilas. Tuh lihat deh, gimana menurut kalian, bersih nggak sih? Kalau menurut gue ini bersih banget. Ini gue nggak gosok sama sekali. Selama 30 menit itu bener-bener gue cuma diemin doang. Dan lihat dong, bagian pink-pinknya udah nggak ada. Bagian tadi banyak jamur di sebelah sini juga udah nggak ada. Dan keadaan seperti ini akan bertahan selama 1 bulan guys. Jadi satu bungkusnya itu bisa bertahan 1 bulan. Jadi tadi kita udah bersihin selokannya, dan sekarang gue mau melakukan pencegahan jamur. Ini udah gue bersihin semuanya, dan kita akan pakai produk yang satu ini. Katanya benda ini bisa mencegah pertumbuhan jamur di kamar mandi. Terus cara pakainya udah ada di belakang, kita ikutin aja.
Isi produknya kayak gini dan katanya benda ini bisa mencegah pertumbuhan jamur tuh sampai 2 bulan. Terus dikasih stiker juga supaya kita ingat kita udah melakukan pencegahan jamur ini tanggal berapa, bulan apa. Lalu kalau produknya dibuka lagi kayak gini, kita buka tutupnya, terus kita harus isi air sampai tanda garis itu. Lalu matiin exhaust fan kalau misalnya ada. Dan karena ini untuk mencegah jamur bukan untuk membersihkan jamur, jadi kita harus bersihin dulu kamar mandi kita sebersih mungkin. Sampo, sabun semuanya boleh ditinggal di dalam. Terus kamar mandinya boleh kering, boleh basah. Kita taruh di situ. Lalu ini kita taruh dengan tanda bintang di atas dan tutup. Kita tutup pintunya dan diamkan selama 90 menit. Selesai. Terus kita harus nyalain exhaust fan-nya dan buka pintunya selama beberapa menit. Jadi ini produk yang dibuat oleh Jepang yang khusus untuk bersihin bagian sininya wastafel. Dan satu botol ini bisa dipakai untuk berkali-kali. Pertama kita harus kocok 10 kali. Terus kita tempelin mulut bagian atasnya ini ke lubang wastafelnya. Dan kita tinggal tekan selama 5 detik dan busanya nanti bakal keluar. Lihat deh. Jadi busa-busanya ini bakal ngebersihin kabi-kabi dan kotoran-kotoran yang ada di dalam. Kita diemin selama 30 menit. Kotoran-kotorannya pada keluar. Mari kita bilas. Jadi bersih deh. Sebenarnya kalau bagian ini nggak ada bedanya sih sama di Indonesia, karena biasanya gue cuma rapi-rapihin dulu nih barang-barangnya, gue buang-buangin sampah-sampah, terus gue beresin, gue organize, abis itu gue vakum. Ada satu produk kemoceng di Jepang yang menurut gue layak untuk dibahas di video kali ini karena ini unik banget. Pertama, dia udah datang bersamaan dengan tempatnya dan ini bisa langsung kita buka. Nah, kemocengnya bentuknya kayak gini dan tempatnya kayak gini. Jadi biasanya dengan kemoceng ini gue bersihin bagian-bagian yang susah untuk dibersihin ya kan. Ini heater gue. Di sini suka banyak debu yang jatuh. Kita bersihin pakai ini. Jadi gue tuh sebisa mungkin nggak mau basahin tangan gue gitu loh untuk bersih-bersih, karena gak tau kenapa gue gampang jijik sama sesuatu yang basah. Lalu kalian lihat kan, ini jadi kotor tuh, debunya kayak nempel-nempel di sini. Kita tuh tinggal ambil aja kotaknya, terus kita masukin. Kita sikat-sikat dikit bagian dalamnya. Terus ini bersih lagi. Tuh. Jadi kita bisa langsung ambil aja nih bagian yang kotor ininya, terus kita buang di tempat sampah. Ini adalah vakum Dyson OmniGlide yang dulu pernah gue bikin videonya juga secara terpisah. Dan biasanya sebelum gue vakum lantai, gue vakum dulu daerah-daerah yang bukan lantai. Setelah itu gue ganti lagi attachmentnya ke vakum yang biasa untuk lantai. Dan gue mau mulai vakum dari ujung rumah sebelah pintu masuk sampai ujung rumah yang paling dalam. Jadi seperti itu kira-kira hari-hari dimana gue bersih-bersih rumah, bersih yang bener-bener kayak total bersih gitu. Terus biasanya gue udahin aja di bagian vakum, jadi gue nggak ngepel gitu loh. Kalau di Indonesia kan orang-orang terbiasa ngepel ya kayak sehari sekali, 2 hari sekali gitu. Cuma kalau di Jepang kita tuh nggak sesering itu ngepel, dan bahkan banyak banget rumah yang nggak punya kain pel bahkan.
Terus dulu ya gue pernah nyari kain pel yang kayak di Indonesia gitu buat di rumah, tapi nggak ketemu di mana-mana karena kebanyakan kain pel kayak gitu tuh dipakainya cuma di tempat kerja. Dan kalau di rumah biasanya pakai kain pel yang bahannya tuh dari kayak kain lap gitu. Jadi dia ada kayak gagangnya gitu yang bisa dipanjangin juga. Terus kalau misalnya kita mau pakai, kita tinggal tempelin aja kain lapnya. Terus ada beberapa produk juga yang kain lapnya ini tuh sekali pakai buang, tapi kalau gue pakainya yang kayak kain lap bisa dicuci ulang berkali-kali gitu. Dan kalau udah selesai kita tinggal pendekin lagi, kita tinggal cuci bagian lapnya. Nah tapi gue jujur aja jarang banget ya ngepel di Jepang, karena gue nggak tahu kenapa, mungkin karena lantai di Jepang tuh nggak gampang kotor kali ya. Jadi seperti itu kegiatan bersih-bersih gue, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.